Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian, dengan izin Allah di sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin ya, halaqah ngaji kitab. Itu mengkaji ilmu wasail ya atau ilmu alat dan ilmu makosidnya ya. Jadi di jadwal Kamis satu kita belajar Al-Quran ya, ulumul Quran dan tafsirnya ya. Lalu Kamis kedua sekarang mengkaji ilmu hadis ya, ilmu mustalahnya dan syarahnya. Nah, kita akan belajar mustalah hadis ya, melanjutkan pembahasan sebelumnya ya. Nanti kajian-kajian yang sebelumnya dari awal ada rekaman, bisa disimak ya. Yaitu halaman 66 dari kitab Taisir Ulumil Hadis karya Syekh Amar Abdul Munin Salim ya. Bentar. Taisir Ulumil Hadis, yaitu pembahasan tentang hadis mubham. Halaman 66. Ada yang mau baca dulu? Ada? Kang Marwan, ada? Hadisul mubhami wa yaqsidu bil mubhami Nah, ini dimajulkan dibacanya ya. Wayuk sodu. wa yuqsadu bil mubhami man lam yasim Dari kata apa ya, sim? man lam yasma Ya, man lam yusamma. man lam yusamma fi sanadi minar ruwati wa masaluhu Wa misaluhu. ma akhrajahu Abu Dawuda fi sunani 4.700 Cara benar. Arba'atu alafin. Ya. Al-Hajjaj bin Fasota Farofisah berarti. an rajulin an Abi Salamata an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu Warun. gharrun karimun wal fajiru Khobbun. Laimun. wa qad Yaridu. yaridur rawi fil isnadi mansuban ila baladin au Hirfatin. hirfatin au ahatin wa yakunu mubhaman aydon. Ya, benar. Ya, jadi hadis mubham. Mubham itu kan tidak jelas. Ya, jadi hadis yang tidak jelas. Wa yuqsadu, dan yang dimaksud bil mubhami, dengan mubham yang tidak jelas ini, man lam yusamma ya, orang. Jadi maksudnya yang tidak jelas itu orang ya, yang tidak dinamai, yang tidak diberi nama. Ya, dari kata sama yusami tasmiyata, dari kata ismun. Ya, nama ya, kalau sama yusami berarti menamai. Ya, dimajulkan jadi tidak dinamai, tidak disebut namanya. Fis nadi, dalam sanad, minar ruwati, dari para perawi. Ya, ruwat sama dari rawi. Wa misaluhu, dan contohnya, ma akhrajahu Abu Dawud ya, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud fi sunani, di dalam sunan ya, rokam arbaati alafin wa sab'imiatin wa tis'in, 4.790.
min tariqi dari jalur Al-Hajjaj bin Al-Farafisah. Ya, dari Al-Hajjaj bin Al-Farafisah ada rajulin dari seorang laki-laki. Ya, an Abi Salamata dari Abi Salamah, an Abi Hurairah dari Abu Hurairah, qala. Ya, qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, mana di sini yang mubhamnya? Rajulin ya, seorang laki-laki. Jadi siapa? Ya, tidak disebut. Ya, sehingga ini mubham ya. Sebetulnya mubham juga masuk ke majhul ya, tidak dikenal gitu ya. Apa majhul ain gitu ya. Jadi tidak dikenal, tidak disebut orangnya siapa. Qala Rasulullah SAW, ya al-mu'minu gharun karimun. Seorang mukmin itu eh, orang yang mulia ya. Gharun itu hampir sama juga mulia ya, karimun. Wal fajiru dan orang yang berdosa, khobun ya, adalah penipu laimun yang tercela ya. Jadi kata lama ya lumu ya. Laumatan. Laim itu berarti sigot apa? Ya atau sifat musyabahah ya. Jadi senantiasa tercela. Waqad eh, kan yaridu sih kayaknya ini. Kalau roda yaridu itu datang ya. Lebih cocoknya yuridu. Jadi roda enggak, kalau yuridu harus ada wawu ya. Waqad yaridu ya. Waqad yaridu rawi fil isnadi. Terkadang ya. Ini kalau ini masuk ke fi'il mudhari biasanya maknanya kadang. Ya, kadang rawi ya artinya sepertinya menyebutkan ya di dalam sanadnya roda yaridu mansuban yang dinisbatkan ila baladin ke suatu negeri ya. Jadi sama aja mau disebut rojulin ya atau disebut apa misalnya disebut kotanya ya, kota tempat tinggalnya misalnya Syami atau Iroki misalnya ya, Madani, Maki misalnya ya. Jadi disebutkan nama kotanya, nama tempat tinggalnya. Ya, jadi tetap saja tidak disebut nama kan. Tidak jelas. Ya, au hirfatin atau dinisbatkan kepada profesi hirfah itu. Ya, misalnya apa namanya? Tajir ya misalnya. Ya, pedagang ya atau zari misalnya ya. Atau roi misalnya, pengembala dan sebagainya. Jadi dinisbatkan kepada profesinya. Ya, au ahatin atau dinisbatkan kepada penyakit yang berpenyakit. Ya, atau kecacatan. Ya, yang akma misalnya ya, yang buta, manjum misalnya ya, yang penyakit kulit dan sebagainya. Wa yakunu mubhaman aidon ya, ia juga mubham. Ya, jadi tidak disebut nama. Wa misalu dzalika dan contohnya lagi ya. Ma'rajahu Abu Dawud ya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 1299 min tariqid dari jalur Muhammad bin Muhajir an Urwata bin Ruwaimin. Qala dia berkata, haddatsanil Ansari telah menceritakan kepada kami Al Ansari. Ya anna Rasulullah SAW qala li Ja'farin.
bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Ja'far, fadzakara haditsa salat tasbih. Maka ia menyebutkan ya hadis salat tasbih. Salat tasbih ya. Ya hadisnya dhaif. Mana di sini yang mubhamnya? Ansori ya. Orang Ansor ini. Siapa orang Ansor ini? Berarti dinisbatkan kepada siapa? Ya, kepada tempat tinggalnya ya atau kepada apa? Nasabnya ya, golongan. Hukmu hadisil mubhami, hukum hadis yang mubham. Ya, wa hadisul mubhami, hadis yang mubham, mislu hadisi majhulil aini. Ya, jadi dia sama saja dengan hadis majhulul ain yang tidak diketahui ya orangnya ya. Fa innahu lam tu'raf ainuhu. Sebenarnya dia tidak diketahui orangnya. Individu, ain itu kan individu. Ain itu kan kata yang mustarok ya. Jadi bisa apa? Banyak arti. Satu lapan banyak arti mustarok. Ya, ain itu bisa artinya mata, bisa mata air gitu ya. Bisa mata-mata, bisa individu ya. Fardu ain kewajiban individu. Ya, bisa juga apa namanya? Jenisnya gitu ya. Dan sebagainya banyak. Tergantung konteks kalimatnya ya. Kita mengartikan itu harus sesuai dengan konteks kalimat atau yang sedang dibahasnya. Ya, fa'innahu lam tu'raf ainuhu ya, dia tidak diketahui orangnya, individunya, wala haluhu dan juga keadaannya. Ya, hatta yutaja bihadisihi sampai ya atau sehingga dijadikan hujah dengan hadisnya ya wa yakunu makbulan dan menjadi diterima ya illa antu urafa ainu ya hatta yutaja bihadisi wa yakuna ini atap ke yutaja ini kecuali diketahui orangnya ya individunya. Faida urifa bahwa faida apabila diketahui man huwa hukima ala hadisihi ya yang dihukumi atas hadisnya bihasbi maktama taqtadihi qawaidul hukmi alal ahadisi sesuai dengan yang dituntut ya oleh kaidah-kaidah menghukumi atau menilai hadis. Ya, jadi kalau pun disebutkan siapa orangnya gitu ya, nah, tetap harus diberlakukan kaidah-kaidah menilai hadis. Ya, kan harus diketahui dulu ya apa namanya status rawi tersebut. Ya. Jadi walaupun disebut namanya, ya tetap harus diteliti juga. Ya, itu. Jadi kalau tidak disebutkan, tidak diketahui, ya itu adalah salah satu bagian dari ya, hadis dhaif. Ya, ketika disebut namanya, ya juga belum tentu sahih. Ya, harus dilihat dulu bagaimana keadaan perawi tersebut. Ya, wa amma in kanal mubhamu sahabiyan. Nah, adapun jika yang mubham ya, yang tidak disebut namanya itu adalah sahabat, lam yadurruhu ibhamuhu. Ya, tidak memadorotkannya. Ya, tidak berpengaruh, ya tidak berpengaruh buruk
ketidakjelasannya ya. Li'ana sahabata kulluhum udulun ya atau kullahum ya li'ana sahabata kullahum udulun. Karena para sahabat itu semuanya adil ya. Adil itu di sini maksudnya amanah ya. Lawan dari fasik ya atau lawan dari kadzib ya. Ini makanya istilahnya mubham ya, tidak majhul. Ya, tidak disebut nama bukan berarti tidak diketahui kan. Jadi itu bedanya majhul dengan mubham. Kalau majhul tidak diketahui sama sekali. Kalau mubham bisa aja diketahui tapi tidak disebut namanya. Nah itu bedanya. Majhul dengan mubham. Nah makanya ketika ada sahabat tidak disebut namanya, ya maka dia disebutnya mubham, tidak majhul. Ya kenapa? Karena tidak disebut namanya saja, tapi sudah diketahui bahwa dia adalah sahabat. Ya dengan diketahui sahabat itu berarti dia sudah diketahui, dia tidak majhul gitu. Ya, jadi kalau sudah dipastikan dia adalah sahabat, ya maka diterima ya. Jadi majhul ataupun mubham dari tobako sahabat itu tidak mengapa. Ya, karena ini kaidahnya itu bahwa semua sahabat itu adil, terpercaya, amanah. Ya, karena sudah direkomendasi, ditazkiyah langsung oleh Allah. Ya, radhiyallahu anhu maradu'an. Allah telah meridhoi mereka, para sahabat itu di surat At-Taubah kan. Sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor. Ya. Walladzina taba'uhum. Itu bercerita tentang sahabat. Nah, sahabat-sahabat itu Allah ridhoi semuanya. Nah, sedangkan dalam ayat lain masih di surat At-Taubah, ya Allah mengatakan la yarda anil qaumil fasikin. Allah tidak ridho ya kepada orang-orang fasik. Ya, nah berarti ketika Allah mengatakan Allah ridho kepada sahabat, sahabat berarti orang fasik bukan? Bukan, karena Allah tidak ridho kepada orang fasik. Ya, gitu. Jadi ini apa untuk menarik kesimpulan ya. Itu silogisme ya kalau dalam ilmu mantik apa namanya? Istilahnya apa saya lupa lagi. Ya, jadi maka nah kemudian lawan dari fasik itu adil. Adil itu lawannya fasik, ya. Nah, karena Allah ridho kepada sahabat, ya Allah tidak ridho kepada orang fasik, sama dengan berarti sahabat itu adalah bukan orang fasik, ya maka ditetapkanlah ya sama dengan berarti sahabat itu adil. Jadi dari ayat itu disimpulkan bahwa sahabat itu kulluhum udul. Ya, jadi ini menjadi kaidah para ahli hadis. Ya, kalau seseorang itu sudah diketahui dia adalah sahabat, itu dipastikan adil, amanah, terpercaya. Ya, sehingga tidak perlu diteliti lagi. Tidak perlu diteliti. Ya, kalau kita neliti berarti nggak percaya gitu. Allah sudah menjamin gitu. Kenapa kita tidak percaya kepada jaminan Allah? Maka inilah yang membantah orang-orang Syiah misalnya, yang mencederai para sahabat, ya kan? Nah, ini menjadi bagian dari akidah sebetulnya. Ya, makanya kalau kita baca kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama salaf ya sejak era salaf, ya khususnya tabiut tabiin. Jadi ketika kita sebut salaf, akidah salaf itu banyak ditulis oleh kalangan tabiut tabiin. Kalau sahabat kan tidak ada yang menulis. Para tabiin juga hampir tidak ada. Ya, jadi mulai pengkodifikasian keilmuan ya, penulisan-penulisan itu kan di zaman tabiut tabiin. Ya, termasuk dalam menuliskan ya kitab-kitab matan-matan akidah yaitu kalangan tabiut tabiin. Nah, itu yang sering kita sebut dengan salaf, akidah salaf, mengikuti akidah salaf.
Ya, di dalam akidah salaf yang ditulis oleh para ulama salaf itu dimasukkan di dalamnya akidah tentang sahabat. Ya, sahabat itu semuanya adil, ya telah ditasya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini untuk apa? Untuk membantah orang-orang Syiah. Ya, yang mereka menuduh para sahabat mencaci maki, bahkan sahabat paling mulia gitu ya, Abu Bakar dan Umar, itu mereka sangat benci, dilaknat, bahkan dijadikan doa dalam sholat, ya. Jadi melaknat sahabat itu ibadah bagi mereka. Ya, disebutnya kan setelah sholat itu ada doa sonamai Quraisy gitu ya. Melaknat dua berhala Quraisy. Ya, jadi Abu Bakar dan Umar disebut dua berhala Quraisy oleh orang-orang Syiah itu. Bahkan dimasukkan juga dalam syahadat. Alhamdulillah itu orang Syiah itu. Ya, jadi syahadat mereka itu kan tidak hanya asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian ditambah Ali, wa asyhadu aliyan, ya waliullah gitu. Kemudian ditambah juga bahwa Abu Bakar dan Umar itu terlaknat. Ini luar biasa orang Syiah. Ya, padahal ini menjadi akidah. Ya, kita percaya bahwa para sahabat itu semua adalah generasi yang terbaik dan Nabi SAW sudah mengatakan itu kan. Khairul Qurun ya Qarni summaladina yarunahum summaladina yarun. Itu yang disebut generasi salaf. Ya, termasuk juga dalam kaidah hadis. Ya, makanya ilmu hadis ini hanya meneliti tabi'in, tabi'in, tabi'in. Kalau sahabat sudah nggak usah diteliti lagi. Ya, siapapun sahabat yang meriwayatkan hadis dan biografinya kan sudah ditulis oleh para ulama. Ya, apa aja misalnya yang menerangkan tentang biografi sahabat, kitab-kitabnya. Ibnu Hajar al Asqalani sendiri kan punya namanya Mbak. Ya, Ali Sobah ya, di Ma'rifatis Sahabah. Ya, kemudian Ibnu Abdil Bar gitu ya. Eh, ada juga Ibnu Atsir ya, Asadul Ghobah dan sebagainya. Banyak sekali. Sudah ditulis oleh para ulama. Ya, termasuk juga kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in semua sudah dituliskan dan ada para ulama yang menilai bagaimana kepribadian mereka, keamanahan mereka ya. Sehingga itulah menjadi wilayah penelitian ilmu hadis. Jadi teliti ya dari generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kenapa? Karena tabi'in tidak semuanya adil. Ya, tabi'in tidak semua ada para pendustanya dan sebagainya. Atau juga ada yang lemah dan sebagainya. Ya, atau bisa jadi orang itu soleh, tetapi kan dari segi hafalan gitu ya, dari segi penyampaian hadisnya diragukan, bisa aja. Ya, atau misalnya dia di bidang ilmu lain dia hebat gitu. Ya, tapi kalau dalam hadisnya kan ada kaidah-kaidahnya. Ya, kalau kemudian apa namanya termasuk kategori ya yang membuat hadis itu bisa menjadi doib ya dia doib walaupun misalnya perawi itu misalnya seorang imam gitu ya. Gitu. Kenapa? Karena soal hadis ini, persoalan hadis ini menyangkut kepada Nabi SAW. Ya, makanya di antara ahli hadis mengatakan, ya aku lebih baik berseteru dengan rawi ini daripada harus berseteru langsung dengan Nabi. Gitu. Ya, karena ini urusannya adalah hadis Nabi, perkataan Nabi, yang tidak boleh sembarangan. Ya, maka lebih baik kita menjarah para perawi, walaupun mereka itu soleh gitu kan. Orang-orang soleh, bahkan dia ahli di bidang keilmuan dan sebagainya. Ya, jadi ketika ada itu diragukan, ya ada keraguan terhadapnya, ya maka lebih baik tidak diterima. Maka disilakanlah dengan doib gitu kan. Kemudian ya mubhamul matni, mubham dalam segi matannya. Faqad yakunul mubhamu madkuron fil matni. Terkadang mubham itu disebutkan di dalam matan.
Jadi bukan hanya di sanad ya. Kalau tadi kan di sanadnya ya perawinya mubham tidak disebut namanya. Nah, di dalam sanad juga terkadang nggak disebut. Fala yadurru anidaka. Maka tidak memadorotkan ya ketika itu. Visi hatil hadisi di dalam kesohihan hadis di anna dzikrul mubhami karena penyebutan mubham yang tidak jelas itu ghairu muta'allakin tidak berkaitan bis sanadi dengan sanad. Jadi kalau di dalam matannya misalnya ada menyebutin orang terus tidak apa tidak disebut namanya, ya itu berarti mubhamnya nggak ada masalah kalau di dalam matannya. Wa misaluhu contohnya ma akhrajahu Muslim yang dikeluarkan oleh Imam Muslim jadi dua ya halaman 603. Ini di kitab sholat ya sholat idain dua id ya. Min hadisi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya aku menghadiri ya syahid di sini. Salat yaumal idi pada hari Id. Fa bada abis salati beliau memulai salat qoblal khutbati sebelum khutbah. Ini salat dulu kan baru khutbah ini beda dengan salat Jumat. Khutbah dulu baru salat. Bi ghairi azanin wala iqamatin tanpa azan dan iqamat. Tsumma qama kemudian beliau berdiri muttaqian ala Bilalin ya bersandar kepada Bilal. Jadi nyender ke Bilal jadi di sampingnya gitu ya Bilal ini membantu beliau. Fa'amara bitaqwallahi maka beliau memerintahkan ya untuk bertakwa kepada Allah wa hassa ala taatihi dan mendorong untuk taat kepadanya. Ya wa wa'adhan nasa dan memberikan nasihat pengajaran kepada manusia wa dzakarahum atau wa dzakarahum pakai tasdid ya dan memperingatkan mereka. Summa madha kemudian beliau apa selesai ya dari khutbahnya itu hatta atan nisa hingga beliau mendatangi para perempuan. Fawa'adhahunna ya lalu beliau menasihati mereka wa dzakkarahunna dan mengingatkan mereka memberi peringatan kepada mereka. Ya qala ya beliau bersabda tasaddaqna bersedekahlah kalian fa inna aktsarakunna hatabu jahannam. Sesungguhnya kalian adalah yang paling banyak. Ya, yang paling banyak menjadi bahan bakarnya neraka jahanam. Hatab ya. Jadi perempuan menjadi banyak yang menjadi bahan bakar neraka jahanam. Nah, jadi Rasulullah SAW memberikan peringatan ya, ancaman lah gitu ya dengan neraka ya agar mereka menjadi wanita yang sadar ya ingat akhirat. Faqamatin imra'atun min eh, sitatin nisa'i. Maka berdirilah seorang perempuan. Sitati itu dalam redaksi lain kayaknya ada wasati ya. Di tengah-tengah gitu ya. Di tengah-tengah para perempuan. Syufa'a ya. Syufa'ul Hudaini. Ya, dia itu dalam keadaan
pipinya pucat gitu ya. Pipi hot itu kan pipi, dua pipinya terlihat pucat. Faqala lalu dia berkata, lima ya Rasulullah, ya, mengapa wahai Rasulullah? Jadi mengapa wanita itu kan tadi banyak menjadi bahan bakarnya api neraka. Li'anna kunna tuksirna syakata. Karena kalian itu banyak mengeluh. Nah ini ya, hati-hati. Jangan banyak mengeluh, ya harus banyak menerima ya pemberian suami, rizki dari Allah. Qanaah ya, syukuri. Ya wa takfurnal ashiro, dan kalian banyak mengkufuri. Ini sitoti artinya terbaik ya di sini, bukan di tengah. Min sitatin nisa'i. Saya diartikan terbaik, wanita terbaik. Ya, dan kalian mengkufuri asyir. Siapa asyir? Itu suami. Jadi kufur kepada suami. Ya, kalian bentar lampu pilih baik. Anu dua. Kalau ya, biasa dua lagi. Dia berkata ya, perawi mengatakan faja'alna yatasaddaqna, maka mereka mulai bersedekah. Ja'ala di sini berarti termasuk ahwatu kada ya. Jadi bukan menjadikan. Ini di pembahasan ilmu nahu masuk di pembahasan kada wa ahwatuha. Jadi bukan hanya kana wa ahwatuha, tapi ada kada wa ahwatuha. Jadi di buku saya ada di buku teori benci pembahasannya. Ya, kada wa ahwatuha itu kan khobarnya harus berupa jumlah fi'liyah. Ya, khobarnya harus berupa jumlah fi'liyah. Secara mana dia ada tiga macam. Ada af'alul muqarabah, ya, af'alul roja, dan af'alul syuru. Af'alul muqarabah itu artinya hampir ya, kayak kada itu sendiri kan artinya hampir. Kada awisyaka gitu kan. Ya ada af'alul roja, harapan, asa, ya kan, ada af'alul syuru. Nah, kalau syuru itu mulai mulai melakukan pekerjaan, ya. Misalnya, ya ini banyak yang af'alul syuru ini banyak. Kalau yang af'alul roja dan af'alul muqarrabah itu sedikit. Tapi kalau yang af'alul syuru ini banyak, fiilnya banyak. Jadi artinya itu dia sudah mulai melakukan pekerjaan. Makanya diartikan mulai, ya. Ada bada'a, ada ja'ala gitu ya. Nah, jadi termasuk di sini ja'ala. Ja'ala di sini berarti diartikan mulai. Faja'alna yatasaddaqna. Mereka mulai bersedekah. Sama juga ahwada, ya kan? Makanya ahwada yufakiru. Apa artinya? Ini bukan mengambil, ini memulai. Jadi mulai berpikir, ya. Karena ahwada di situ bukan fiil tam yang membutuhkan fa'il, tapi fiil nakis yang membutuhkan isim dan khobar, ya. Untuk isim khobar itu tadi dia akhwatnya kada waktu isimnya itu adalah domir mustatir, akhwatnya ya takdiruhu huwa kan. Nah, yufakiru, nah itu jumlah fi'liyahnya adalah khobar dari akhwada gitu. Ya.
Sama di sini juga. Faja'alna berarti jangan dicari fiilnya fa'ilnya mana? Karena tidak butuh fa'il kalau fiil nakis. Tapi isim mana isim ja'ala? Nah, isim ja'alanya nunul inas atau nunun niswah ya. Khobarnya ya tasadakna. Nah, khobarnya itu harus berupa jumlah fi'liyah, tidak boleh isim, tidak boleh jumlah ismiyah. Jadi diartikan mulai. Untuk kada ya Ustaz? Eh? Untuk kada. Kalau kada sama enggak? Karena kalau karena kan bisa khobarnya bisa mufrad satu kata isim, bisa juga jumlah, ya bisa juga sibuk jumlah. Bagian khobar sama ya dengan khobar mubtada, khobar seperti biasa. Tapi kalau yang kada, khobarnya harus jumlah fi'liyah. Kada ya wa Tuhan. Minulihinna ya dari perhiasan mereka. Huli ya jadi perhiasan ini perhiasan wa yulkina fi saubi bilalin dan melemparkannya ya atau meletakkannya di baju Bilal jadi pakai baju Bilal ya jadi dikumpulkannya pakai kain gitu ya ngumpulin sodakoh ya sama Bilal itu perempuan-perempuan itu langsung ya karena diingatkan oleh Rasulullah ini langsung dicopotin nih perhiasannya ya begitu bagus juga tuh kayak ini. Nah, terus apa disabili min akaritotihinna ya min akaritotihinna ya dari wakhawatimihinna akritoh itu artinya cincin bukan cincin apa kalung berarti ya kalau khawatim kan cincin jadi dari kalung dan cincin mereka perhiasan itu berupa kalung atau cincin itu diletakkan di kain ya yang untuk disodakohkan ya nah di sini di mana yang mubhamnya imro'ah dia tidak disebut siapa namanya ya nggak ada masalah gitu walaupun tidak disebut namanya karena dia dalam matannya ya faibhamu ismil marati ya mubhamkan nama perempuan alati sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lam tadurrul haditha ya tidak memadaratkan kepada hadis ya tadurro ini cara pembacaannya ini bisa tiga karena dia bisa idgham bisa tidak ya bisa lam tadurro bisa lam tadarur bisa dimunculkan apa namanya huruf yang samanya ya mudhoaf karena ini maksudnya jaizul idgham boleh idgham tidak wajib ya karena dalam pembahasan tahsrif mudhoaf ya itu kan ada yang wajibul idgham ada yang mumtaniul idgham ya dan ada jaizul idgham nah ini termasuk jaizul idgham boleh diidghamkan jadi boleh lam tadurro ya boleh lam tadrur karena dari doro ya duru kan doro ya duru fa'alef ulu wazannya ya lam tadur tidak memadaratkan kepada annaha lam yaqa dzikruha fis sanadi karena ya ia tidak terdapat penyebutannya dalam sanad ya, ini kan matan bukan sanad dari satu hadis ini sebetulnya banyak istidlal juga ya ini menarik hadis ini itu misalnya tentang berapa kali khutbahin gitu ya jadi memang tidak disebut disebutnya itu seperti ini aja Rasulullah apa memberi nasihat gitu. Tidak ada memang yang sorry menyebutkan bahwa khutbah itu dua kali. Lalu dari mana para memang jumhur ya mayoritas ulama itu
eh, menyatakan 2 kali khutbah Id itu. Dalilnya dari mana? Dikiaskan kepada khutbah Jumat. Ya, kalau khutbah Jumat kan disebut secara jelas khutbah ini 2 khutbah. Ya, kalau dalam khutbah itu dia nggak disebut. Disebutnya seperti ini aja, Rasul memberi nasihat, memerintah kepada mereka, tidak disebut berapa kali. Jadi dia apa namanya mujmah gitu ya. Ya, memang para ulama mengkiaskan pada khutbah Jumat. Kenapa disamakan ya? Karena sama-sama ketika berkumpul banyak orang gitu kan, sama-sama sholat yang ini. Tapi ini tidak kuat ya, ini Zuhadi saja ijtihad. Jika tidak menutup kemungkinan ada ijtihad lain ya, makanya ijtihad lain juga berpendapat bahwa apa namanya karena tidak disebut gitu ya 2 kali ya yang namanya khutbah ya disebut khutbah secara mutlak gitu ya yaitu sekali berarti sekali cukup gitu harus 2 kali disebut berkhutbah ya khutbah sekali karena kan secara asal ya ketika disebut perbuatan itu secara asal ya dia sekali gitu. Kalau dia ingin 2 kali ya disebut 2 kali pakai musana. 3 kali ya disebut pakai bilangan gitu. Ya, dan tidak dia harus dikiaskan karena masing-masing ibadah kan punya tata caranya sendiri. Ya, tidak serta-merta harus dikiaskan karena dia punya aturan sendiri. Jumat punya aturan sendiri. Makanya kan dalam pelaksanaannya pun beda. Ya, Jumat kan khutbah dulu baru sholat. Ini sholat dulu baru khutbah. Dari situ aja beda. Ya, sehingga ada ulama yang beristihad ya cukup sekali aja khutbah itu. Kemudian ini di sini juga ini menarik ya. Satu hadis itu bisa ditarik banyak pendalilan, istidlal. Ini juga menjadi dalil tidak wajibnya cadar. Ya, dari mana? Coba. Hah? Apa? Tahu gimana maksudnya? Enggak, tidak wajibnya menunjukkan tidak wajibnya cadar. Dari mana? Dari redaksi mana? Ya, di sini. Dari perempuan tadi yang dia itu apa? Syufa'al Hudain. Syufa'al Hudain. Apa tadi Syufa'al Hudain? Nah, berarti kalau kalau di pipinya pucat, berarti kelihatan nggak pipinya? Nah, kelihatan. Kalau kelihatan pakai cadar itu gimana, Ti? Tidak. Ya kan, tidak pakai cadar. Dan Rasul tidak melarang perempuan itu atau menyuruh. Karena syariat itu harus segera ketika dibutuhkan. Makanya ada kaidah ya dalam fikih takhirul bayan ya an waqtil haja mamnuun. Ya, menunda penjelasan ketika dibutuhkan itu terlarang, tidak boleh. Karena itu sedang dibutuhkan, sedang terjadi. Maka Rasul sebagai nabi, sebagai penyampai syariat, beliau harus segera menyampaikan ini hukumnya. Jadi perempuan itu tidak pakai cadar, dia kelihatan pipinya. Ya, makanya tadi pucat pipinya gitu kan. Nah, kalau memang cadar itu wajib, harusnya Rasul langsung memerintahkan kepada perempuan itu. Nah, ini kan tidak ada di sini, tidak disebut. Ya, tidak boleh Rasul menyembunyikan syariat. Kalau memang itu hukumnya seperti itu. Ya, jadi ini juga menjadi dalil tidak wajibnya cadar. Ada sebetulnya saya sudah pernah tuliskan ya tentang masalah hadis-hadis yang menunjukkan tidak wajib mencadar. Misalnya apa namanya salah satu pendalilan dari hadis ini. Banyak ya kalau mau digali terus itu makanya tadaburi ini satu hadis itu. Makanya kan luar biasa ya para ulama itu seperti Imam Syafi'i itu kita jangan menganggap enteng. Beliau sangat luar biasa dari satu hadis itu disebutkan
Beliau bisa melahirkan 70 istidlal, 70 ya apa 70 faidah dari situ, 70 hukum yang diambil dari situ. Imam Syafi'i itu luar biasa. Ya makanya kita tidak boleh merendahkan ulama. Itu belajar pada para ulama itu. Siapa kita dibandingkan mereka gitu kan. Pak, kalau dalil yang mewajibkan hadis, ngambilnya dari mana? Mewajibkan apa? Yang mewajibkan hadis. Karena menurut Imam Syafi'i memang wajib, Ustaz. Eh? Menurut mazhab Imam Syafi'i, jika itu diwajibkan, itu diambilnya dari mana? Dari istilah. Ceritanya. Ya itu kan dari apa? eh, Pertama yang ada ayatnya itu kan perintah kepada istri Nabi ya. Istri-istri Nabi kan. Mengurangi hijab gitu ya. Nah, sedangkan istri Nabi itu jadi teladan gitu. Ya kan? Harus dicontoh. Ya kan? Kemudian yang kedua pertimbangannya adalah khawatir menimbulkan fitnah. Ya, kalau sebetulnya kalau tidak menimbulkan fitnah, itu para ulama yang mewajibkan itu sebetulnya lebih ke sana alasannya. Berarti dalilnya itu syadu dzariyah, lebih ke syadu dzariyah. Syadu dzariyah itu asalnya boleh, tapi karena kondisi tertentu jadi wajib gitu. Ya, ya jadi wajib ataupun jadi haram itu syadu dzariyah. Jadi diwajibkan jadi pakai cadar. Kenapa? Karena khawatir menimbulkan fitnah bagi laki-laki. Pertimbangannya lebih ke situ. Kalau tidak ada kekhawatiran fitnah, ya tidak masalah. Begitu kan. Ya, nah ini ada apa namanya bagan ya, ringkasan ya. Fami masa bako yumkinu talhisul kalam ala jahalati rawi kama yali. Ya, ringkas perkataan tentang kemajulan perawi ya. Ada majhulul hal, mubham sanad, majhulul ain. Jadi mubham ini masuk pembahasan jahalah juga. Majuhal hadis doib yan jabir idza tubi'a ya bisa naik ya kalau ada tabinya. Mubham sanad ada sahabi ya la tadur tidak berpengaruh. Ghair sahabi ya itu hadisu syaridu fi wala tufidul mutabah. Dan juga majhul ain. Jadi sama hukumnya dengan majhul ain yang tidak naik. Jadi parah berarti doibnya kalau majhul ain. Ya, jadi tidak dikenal individunya. Kalau tidak dikenal sifatnya, itu masih munjabir, masih bisa naik derajat ke Hasan gitu. Kalau ada mutabaah dari yang lain. Ya, cukup dulu untuk soal hadis ya. Wallahu a'lam bishawab.